baik. Alhamdulillah. Oke, baik ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak dan keadaan saat ini. Oke. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Kuat Mulyono. Hadir. Retno Yulianti. Hadir. Muhammad Tarik. Rifki Dwi Pangestu. Hadir, Pak. Devi Nurtisari. Hadir, Pak. Kusuma Astriyanti. Hadir. Oke, baik ya, hadir semua. Kalau begitu, langsung saja kita akan ke materi. Kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Ada yang tahu cerpen itu apa? Mbak Retno, Ya, apa itu cerpen? cerita pendek, Pak. Cerita pendek. Ya, ceritanya pendek. Bagus. Yang seperti novel. Mbak Kusuma, apa itu cerpen? Cerita yang di dalamnya memuat kata tidak lebih dari 10.000 kata, Pak. Oke, bagus. Oke, baik ya. Bapak akan mencoba menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen adalah cerpen atau cerita pendek adalah suatu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang di dalamnya menceritakan suatu kisah yang dialami suatu tokoh. Nah, biasanya itu ditulis secara ringkas dan terdapat beberapa konflik atau penyelesaian di dalamnya. Oke. Nah, tujuan dari mempelajari cerpen itu apa? Apa anak? Ada yang tahu? Juga Tujuan dari kita mempelajari teks cerpen? untuk Supaya tahu, Pak. Ya, kurang tepat. Coba Mbak Devi apa? Pak, Oh iya, Mbak Suma. buat hiburan, Pak. Buat hiburan, bagus. Ya, jadi kurang lebihnya tujuan dari mempelajari teks cerpen adalah kita mampu membuat teks cerpen dengan baik serta kita bisa menyalurkan ide kreativitas kita. Nah, yang kedua itu ada kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen tersebut. Yang ketiga, kita bisa memahami unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, ini tadi tujuannya membuat cerpen. Memahami nilai-nilai Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ada yang tahu ciri-ciri cerpen itu apa? Mas Rifki, coba bisa menjelaskan apa ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen ada yang lucu, Pak. Ya. Coba silakan Mbak semua apa? teks anekdot kok. Pendek, Pak. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Lupa. Ciri-ciri cerpen adalah terdiri kurang dari 10.000 kata. Wah. Tadi apa yang dikatakan Mbak Kusuma ya? Kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, jelas ciri-ciri cerpen adalah bersifat fiktif, artinya tidak nyata. Yang kedua,
mungkin seperti itu ciri-ciri cerpen. Selebihnya nanti bisa dipelajari karena Bapak waktunya tidak lama ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang struktur cerpen. Struktur cerpen di sini anak-anak ada 6. Yang pertama abstrak. Abstrak adalah gambaran awal suatu cerita yang akan diceritakan. Yang kedua ada orientasi. Apa Mas Rizky bisa menjelaskan? Bisa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Ya. Jadi orientasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan latar suasana, tempat atau waktu yang terdapat pada cerpen. Yang ketiga ada komunikasi. Apa Mbak Kusuma bisa tahu? Komunikasi itu apa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Komunikasi di sini bukan berupa penyakit kronik ataupun segalanya ya, tapi tahapan urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Bisa dimengerti? Nah, Oke. Terus yang keempat ada evaluasi. Evaluasi di sini artinya suatu terjadinya konflik yang menuju pada klimaks dan akan menuju kepada penyelesaian. Artinya yang tadinya ada konflik terus ada penyelesaian. Ini namanya evaluasi. Yang kelima itu ada resolusi. Resolusi adalah suatu solusi yang diungkapkan pengarang dalam suatu tokoh yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang keenam ada kode. Kode di sini artinya nilai atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam suatu cerpen tersebut. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Pak, Berarti itu kalau cerita pendek itu harus fiktif ya Pak? Ya seperti itu. Cerpen cuman kan ada satu ciri-cirinya itu bisa diambil dari cerita kehidupan sehari-hari. Tapi tidak berupa fakta karena pasti ada bumbu-bumbu yang dipengaruhi oleh pengarang tersebut Mas Fahri. Oh ya, baik ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur di dalam cerpen itu sendiri ya. Itu namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini ada 7 anak-anak ya, ada 7. Yang pertama tema. Tema di sini adalah gagasan utama yang mendasari jalannya sebuah cerita. Semisal cerpen itu tentang kebakaran atau bencana alam, itu yang dinamakan tema, pendasaran dalam cerpen tersebut. Ataupun cerita segala sesuatu yang terus difiktifkan. Nah, yang kedua itu ada alur atau plot. Ada yang tahu nggak Tevi? Alur atau plot itu apa? Jalannya cerita Pak. Iya bagus. Alur adalah tahapan atau urutan jalannya sebuah cerita. Bagus Rifki ya Mas Rifki. Ya Pak. Yang ketiga ada setting. Setting di sini meliputi sebuah latar tempat atau waktu dan suasana yang terdapat pada cerpen. Yang keempat ada tokoh. Jelas ya? Kalau di dalam cerpen itu pasti ada tokoh. Tokoh apa Mbak? Bisa menjelaskan? terus penuh Tokoh adalah Penuh. karakter orang yang Ada di dalam tokoh. Bisa masuk. Pelaku yang terlibat dalam cerita Cerita. tersebut. ya. Ya. Terus ada penokohan. Ada tokoh, pasti ada penokohan. Apa Mbak Nela bisa menjelaskan apa itu penokohan? watak Watak. Ya, benar. Perilaku yang tercermin pada tokoh tersebut di dalam cerpen. Nah, selanjutnya ada sudut pandang yang keenam. Sudut pandang di sini ada 4 ya anak. Ada yang tahu? Mbak itu apa aja? belum Mas Farid? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi di sini sudut pandang itu ada 4, yaitu sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Yang keempat ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Oke ya. Sudut pandang di sini diartikan sebagai gambaran yang
diceritakan oleh pengarang itu. Ya. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama itu diartikan sebagai biasanya kata aku yang menjadi pusat perhatian atau tokoh utama pada cerita pendek tersebut. Yang kedua, ada tokoh sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Biasanya terjumpai kata aku sebagai hanya kalimat pengantar atau penutup pada cerpen tersebut. Nah, yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini menunjukkan kata dia sebagai pengarang yang segalanya tahu tentang tokoh tersebut. Nah, sedangkan sudut pandang yang terakhir, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, ini pengarang hanya menggambarkan apa yang ia lihat, dia rasakan dan dialami. Nah, yang terakhir itu ada amanat dari unsur intrinsik ya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pada cerpen tersebut, pesan moral. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini unsur yang membangun cerpen dari luar ya, anak-anak. Yaitu ada latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang. Latar belakang masyarakat di sini yaitu berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua adalah latar belakang masyarakat sebagai kondisi. Yang kedua latar belakang pengarang yaitu berkaitan dengan kondisi psikologi, aliran sastra, dan biografi pengarang itu sendiri. Nah, mungkin itu ya. Selanjutnya Bapak akan mengajak anak-anak untuk bermain dengan media. Mas Torek bisa mengambil yang media ke bawah. Siap. Monggo, Pak. Bapak akan mengajak anak-anak untuk bermain media namanya kupu-kupu cerpen. Iya, perpanjangan dari kumpulan kuis pembelajaran untuk cerpen. Tolong untuk perwakilan saja ya untuk bermain ini. Dua anak bisa maju ke sini, silakan. Ayo Mbak, semua jangan maju. Ini. Terus siapa? Ayo Mbak Devi bisa maju. Oh iya, jaga jarak ya kamu, kita sedang mengobrol. Terus ngambilnya gimana kalian? Nih, Iya, ya ada besok. Jadi cara bermainnya adalah Mbak Kusuma dan Mbak Devi silakan mengambil dua kartu. Jadi kayak gini aja ya. Iya, dua kartu. Gimana ya kayak ini? Ayo maaf ya, kamu ambil normal. Asal panggil. Iya, dua. Sudah diambil? Kartu tersebut terdapat angka. Silakan diperkalikan dua angka tersebut. Dia dikalikan. Terus bermain dengan cempok ini. Kita belajar bermain bahasa Indonesia tetapi tetap menggunakan otak kiri juga ya. Ya, coba. Ya, maksudnya itu kan perkaliannya berapa? Terus pakai cempok. Satu kali lipat. Coba bermain dengan cempok. Sembari mengingat masa kecil ya. Satu kali. Kali 4. Ya, ini angka terakhir menunjukkan pada warna hijau ya. Ya, ini kan hijau. Ya. Berarti Mbak Kusuma silakan mengambil warna kira pertanyaan pada tirai warna hijau. Ini warna ini pertanyaan. Ya. Ya. Coba Mbak Devi, berapa perkaliannya? 8. Coba permainkan dengan sebuah. Ya, diturunkan. Berapa 8? Ya, tetap hasilnya pada warna hijau ya. Yang ambil pada kotak warna hijau. Iya. Aku aja ambilnya. Iya. Oke, baik ya. Anak-anak, coba dibaca hasil dari pertanyaan tersebut. Bisa dibuka? Bisa bukanya? Caranya kayak gini. Diputar. Oh. Ya, bisa nggak Mbak Devi? Bisa. Silakan Mbak Kusuma membacakan soal tersebut sembari nanti dijawab ya.
kayak terjadinya konflik terus terjadi adu kimas terus ada penyelesaian, itu evaluasi. Terus Siap, solusi siap, pengarah siap. memberikan solusi. Apa yang evaluasi tadi Pak? Terjadinya konflik terus ada klimaks terus menurun menjadi penyelesaian. Itu evaluasi. Penyelesaian sama solusi apa beda? Itu solusi kayak memberikan solusi. Penyelesaian itu artinya masalah tersebut bisa selesai, artinya ada puncak menurun dalam masalah tersebut. Ya, bisa dimengerti? Ya, Mbak Devi, coba. Pesan moral yang disisipkan pengarah itu dalam cerpen. Apa itu? Itu terdapat pada unsur intrinsik ya. Apa? Depannya A. Iya, apa Mbak Devi? Amanat. Iya, benar. Perhatikan ya. Ya. Ya, bagus ya. Silakan bisa duduk kembali. Ya, makasih. Bisa duduk kembali ya. Ya, bisa gitu. Ya. Mungkin itu saja ya anak. Untuk kedepannya Bapak akan memberikan anak tugas berupa membuat cerpen ya anak. Ya. Oke, mungkin itu saja. Karena waktunya tidak banyak, Bapak akan segera akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.